Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Rabu 10 November. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus tak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 17 ayat 11 sampai 19. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Tentunya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Leo Agung. Semoga semangat dan spiritnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam adat istiadat Yahudi memandang penyakit kusta itu sebagai hukuman atas dosa. Dan penderita kusta dilarang mendekat kepada siapapun, dan bahkan ia disingkirkan dari masyarakatnya. Maka ke-10 penderita kusta tadi berdiri agak jauh dari Yesus, lalu berteriak memohon sesuatu. Apa yang mereka minta? Pertama-tama tentunya ia mohon belas kasih, bukan untuk disembuhkan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Maka orang-orang kusta ini mereka punya keyakinan besar akan kuasa Allah dan bersikap patuh terhadap perintah Yesus untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam ketika mereka diminta oleh Yesus untuk memperlihatkan kepada
para imam atas penyakit mereka. Satu dari mereka itu mengalami perjumpaan yang menyelamatkan sebagai anugerah yang besar, karena jauh melampaui penyembuhan itu sendiri. Orang Samaria itu punya iman yang besar sebagai perbuatan konkret memuliakan Allah. Iman yang menggerakkan tindakan nyata, kendati ia harus melewati berbagai tantangan-tantangan yang ada. Kita tahu bagaimana yang dialami, penderitaan yang dialami oleh para penderita kusta. Selain penyakit itu sendiri menjadi penderitaan, tapi juga mereka disingkirkan dalam masyarakatnya. Itu penderitaan yang sungguh luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja juga mengenang Santo Leo Agung, uskup, paus dan pujangga gereja yang lahir tahun 391 di Italia. Saat ia menjadi paus pada usia 49, gereja mengalami kesulitan, yaitu serangan dan aniaya pasukan barbar, serta lahirnya ajaran-ajaran atau aliran-aliran sesat dari dalam gereja sendiri. Leo Agung menghadapi dengan sikap berani, namun penuh kebaikan dan kerendahan hati. Karena ia berserah kepada Tuhan, tak ada sesuatu yang ia takuti. Saudari-saudaraku yang terkasih, semangat dan teladan Santo Leo Agung ini menjadi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Dan itu juga diteladankan oleh 10 orang sakit kusta, mereka yang berani berteriak meskipun agak jauh dari Tuhan Yesus, ia mohon belas kasih-Nya dan akhirnya mengalami rahmat kesembuhan. Marilah kita juga punya pengalaman-pengalaman penderitaan, kesulitan, tantangan-tantangan dalam hidup kita. Mari kita diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus, mohon belas kasih-Nya, dan kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.